Halo pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam NTV Prime di Dialog Paruh Pertama. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, pilkada serentak masih 6 bulan lagi, tapi hawa panasnya mulai terasa saat ini. Hal itu mencuat setelah muncul usulan agar caleg terpilih yang maju ke pilkada serentak nanti mundur. Tapi Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegaskan caleg terpilih yang hendak maju pilkada 2024 tapi belum dilantik tidak perlu mundur. Mari kita jernihkan masalah ini. Kami sudah mengundang narasumber, ada Titi Anggreni, seorang dosen kepemiluan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada juga mantan anggota KPU, I Gusti Putu Arte, dan anggota KPU, Idam Kolik, yang sudah hadir bersama kami. Pak Putu, apa kabar? Sehat. Sehat, Pak ya? Long time no see. Ya. Ini biru lagi nih. Tapi sudah nggak ada urusannya sama biru. Benar. Sudah selesai. Oke. Baik, kita sapa. Ada Mbak Titi, apa kabar? Mbak Titi, selamat sore. Baik, alhamdulillah sore Mas Doni, Pak Iya, Putu, Pak Idam apa kabar? Sehat? Pak Idam, sore. Iya, baik. Terima kasih sudah bersama kami. Pak Idam, saya belum bisa dengar suaranya, sambil tolong di-unmute-nya. Sambil kita mulai dialog, saya ajak Anda semua bertiga, kita simak tayangan grafis berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah grafis terkait dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Ya, ini kalau bicara tentang aturan legislator maju pilkada, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Next slide. Nah, ini menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Nah, ini ada sejak ditetapkan ya. Saya langsung ke Mbak Titi, karena ini saya pernah ngobrol ini di luar studio ini. Ini mahasiswanya Mbak Titi ini yang bikin rusuh ini dulu. Benar ya Mbak Titi ya? Iya, alhamdulillah itu permohonan yang putusan MK nomor 12 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 itu pemohonnya 2 orang mahasiswa FHUI yang hebat-hebat, Mas Doni. Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya permohonan mereka itu petitumnya adalah meminta agar caleg terpilih yang terpilih dari hasil pemilu 2024 itu mengundurkan diri kalau maju pilkada. Namun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya nomor 12 tahun 2024 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena kenapa? Di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa yang tegas diatur di dalam Undang-Undang Pilkada itu pasal 7 ayat 2 huruf S adalah menyatakan pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD, DPRD. Nah, pasal 7 ayat 2 huruf S itu asal muasalnya adalah dari putusan MK nomor 33 tahun 2015. Jadi putusan MK nomor 33 tahun 2015 dijadikan norma di dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, oleh karena itu bagi Mahkamah Konstitusi yang harus mengundurkan diri itu adalah anggota yang definitif DPR, DPD, DPRD. Tetapi di halaman 46 pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mengatakan bahwa mestinya Mahkamah menganggap penting KPU untuk membuat pengaturan agar caleg terpilih menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri saat dilantik jika tetap maju di pilkada. Jadi Mahkamah Konstitusi itu boleh dikatakan menegaskan yang harus mundur itu adalah anggota DPR, DPD, DPRD yang sedang menjabat. Jadi dalam konteks dia sudah dilantik begitu. Bukan yang terpilih tapi belum dilantik begitu Mbak Titi ya? Betul, betul. Tapi dia harus membuat surat pernyataan. Kalau dia tetap maju pilkada, maka dia bersedia mengundurkan diri. Dalam konteks ini adalah bagi caleg terpilih yang dalam prosesnya itu ada irisan waktu dengan pelantikan. Jadi kita harus buat dulu trajektori waktunya nih Mas Don. Pemungutan suara itu kan tanggal 27 November 2024. Nah,
pelantikan calon terpilih itu beragam. Kalau untuk DPR, DPD kan tanggal 1 Oktober 2024. Ya. Sementara untuk DPRD itu macam-macam. Ada yang di bulan Juli, ada yang di bulan Agustus, September, Oktober, bahkan ada yang di tahun depan. Iya, awal karena tahun. menyesuaikan Awal tahun ya, dengan lebih mundur akhir ya. masa jabatan. Masa jabatan. Oke. Betul. Jadi menyesuaikan di peraturan KPU pun nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal itu disebutkan pelantikan sesuai dengan akhir masa jabatan. Nah, di Undang-Undang MD3 kita dan Undang-Undang Pemda untuk DPR dan DPRD Ya. pelantikannya dilakukan bersama-sama. Mbak Titi, Nah, jadi dalam saya konteks mau ini, flashback sedikit Mbak Titi. Waktu Mbak Titi mengadvokasi mahasiswanya Mbak Titi yang hebat tadi itu sebenarnya substansinya adalah ke caleg yang terpilih sekarang ini, atau itu berlaku surut mundur kepada yang definitif tadi, Mbak? Itu untuk caleg yang terpilih hasil pemilu 2024. Sebenarnya di latar belakangnya oleh sederhana saja. Kami diskusi di kelas. Jadi diskusi di kelas itu tentang gagasan dari DPR untuk memajukan pilkada ke September. Jadi pada waktu itu teman-teman ini memperkirakan, wah kalau maju ke September, selain berat bagi KPU, jangan-jangan ini akal-akalan nih. Kalau kalah pilkadanya di bulan September, mereka bisa tetap mengamankan kursi DPR dan DPD. Kaki kiri, kaki kanan DPD begitu ya? Betul, kan DPR DPD itu kan dilantik 1 Oktober. Nah, ternyata MK pun bisa membaca itu. Akhirnya di pertimbangan hukum MK mengatakan dua hal tadi, Mas Don. Pertama, pilkada tidak boleh diubah keserentakannya, termasuk tidak boleh dimajukan atau dimundurkan. Pilkada itu tetap harus di bulan September 2024. Artinya pupus sudah nih harapan yang ingin memajukan pilkada yang kalau misalnya kalah gitu ya, jadi dia nggak harus mundur gitu kira-kira. Makanya kemudian ya pilkadanya tetap di bulan November. Tetapi MK juga bilang kalau yang tetap maju harus membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri saat dilantik apabila tetap maju pilkada. Nah, itu yang kita tunggu dari Pak Idam nih peraturannya. Iya, berarti sebenarnya bagus dong ya Mbak Titi ya. Makanya yang harus jawab tadi itu langsung Pak Idam. Pak Idam, silahkan langsung direspon. Mbak Titi udah jadi interviewernya NTV hari ini. Ya, makasih Mas. Sebenarnya sudah nggak sabar komentar itu beli putus sebenarnya. Beli Putu sebenarnya sudah menyiapkan berbagai komentar kalau saya lihat. Sudah 3 lembar catatannya ini di meja Pak Idam, saya lihat ini. Ya, izin Beli Putu, dikarenakan saya harus merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi itu secara runtut ya, saya apresiatif mengenai kronologis putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 7 ayat 2 huruf S itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garis miring PU strip 13 Romawi garis miring 2015 yang kemudian putusan ini juga dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 garis miring PU strip 15 Romawi garis miring 2017. Terus ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 garis miring PU strip 15 Romawi garis miring 2017. Terus ada satu lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis miring PU strip 18 Romawi garis miring 2020. Jadi ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas posisi pasal 7 ayat 2 huruf S, yang dimana kewajiban mengundurkan diri sejak ditetapkan itu bagi anggota legislatif. Lalu bagaimana dengan pertimbangan hukum? Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024 di pertimbangan 3.13.1 kalimat terakhir yang tadi Mbak Titi sudah sampaikan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kualitas pertimbangan hukum itu sama dengan amar? Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Tapi tentunya kami KPU RI apapun diskursus yang berkembang di publik dan kebetulan dalam waktu dekat KPU RI ini akan melakukan rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang mengenai pengesahan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam waktu dekat. Dan nanti konsultasi ini akan disiarkan secara langsung dan kami sebelum melakukan konsultasi kami juga sudah melakukan diskusi secara mendalam
dengan rekan-rekan TA di DPR. Ya tentunya ya diskusi yang berkembang ini juga akan menjadi catatan kami. Ya. Gitu. Pak Idam, ini kan tadinya di awal saya sudah prasangka buruk nih. Ini yang sudah terpilih mau maju pilkada lagi kok maruk banget gitu. Tapi sebenarnya KPU menyiapkan perangkat pengamanannya. Begitu bahasa sederhananya. Ya sebenarnya bukan maruk ya Mas, karena itu adalah hak politik yang dijamin oleh konstitusi ya. Hak memilih dan hak dipilih itu hanya dibatasi oleh dua hal. Pertama undang-undang, yang kedua adalah putusan pengadilan. Dan memang Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan bahwa apabila legislator menjadi eksekutif ataupun sebaliknya itu wajib mengundurkan diri. Itu pandangan hukum Mahkamah Konstitusi yang konsisten. Dan ini tentunya jangan dibandingkan dengan negara Amerika, dengan negara-negara di Eropa yang tentunya pandangan hukumnya juga berbeda. Kalau di Amerika seorang polisi ingin nyalon wali kota, dia cukup cuti. Ya, berbeda dengan Indonesia. Dan mahkamah selalu konsisten. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa mahkamah itu tidak saja mengubah pasal 7 ayat 2 huruf S? Nah, ini juga pertanyaan penting untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Dan mengapa mahkamah itu menolak permohonan para pemohon? Ya, oke. Ini yang nanti harus kita tanya juga ke Mbak Titi. Tapi Pak Putu sepertinya sudah tidak sabar untuk ingin merespons keduanya. Sabar. Di era Anda ada nggak kasus seperti ini, Pak? Kan berbeda. Jadi kebetulan sekarang ini irisannya berbarengan. Era saya pun sebetulnya tidak diatur. Ini kan undang-undangnya baru muncul melalui Perpu, kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Jadi rumusan ini memang terjadi sekarang, tidak di tahun 2009, tidak mundur gitu. Tapi artinya begini, di luar ranah hukum itu, nah mumpung tadi saya menarik, Mas Idam tadi akan segera membawa ke konsultasi, mari kita petakan tingkat kerumitan ini. Ya, tingkat kerumitan yang akan terjadi. Kalau kita tidak mengambil garis batas yang tegas, harus mundur gitu. Pertama misalnya yang definitif untuk DPR RI dilantik 1 Oktober. Oke. Pencalonannya akan disahkan pada tanggal 22 September pilkada. Apakah dia maju kabupaten, bupati, apakah dia maju provinsi 22 September. Oke. Nah, sedangkan coblosannya tanggal 27 November. Kemudian untuk DPRD provinsi kabupaten kota tadi Mbak Titi sudah menyampaikan ada variasinya. Bulan Juli, bulan Agustus dan seterusnya. Awal tahun malah. Oke. Nah, artinya apa? Ketika proses penetapan calon pada tanggal 22 September, maka di situ akan ada 2 irisan terhadap yang definitif. Oke, ada yang definitif. Yang jadi persoalan adalah kalau dia masa jabatannya berakhir pada tanggal 1 Oktober untuk DPR RI, kemudian yang kemudian berakhir nanti pada tanggal setelah tanggal 22 Desember, dia pasti akan melengkapi surat itu. Nah, tetapi kemudian yang akan terjadi ketika dia berakhir misalnya ternyata persis pada tanggal 22 September. Apakah ada kewajiban untuk melengkapi berkas itu ketika dia sudah berakhir? Nah, ini kan akan timbul masalah nih. Problem teknis ini akan menimbulkan diskursus di wilayah hukum. Ini harus diatur. Ya, karena tidak ada pengaturan yang tegas soal itu. Karena persis tanggal 22 September. Pertanyaan saya misalnya, kalau saya jadi calon berakhirnya persis tanggal 22 September, apakah saya harus membawa surat pengunduran diri? Tidak pun sudah berakhir langsung. Sudah selesai. Sudah langsung selesai. Tapi ini kan regulasi tidak mengatur. Nah, tapi kan apa semua berakhir di tanggal yang sama? Ini kerumitan yang pertama yang mau saya katakan. Artinya apa? Pada klaster teknis ketika dia bicara 1 Oktober setelah itu suka tidak suka karena regulasi mengatakan dia harus mengundurkan diri, dia akan melengkapi itu. Bagi yang sebelumnya ada celah yang Anda lihat ya. Oke. Bagi yang sebelumnya tidak ada persoalan. Ini pada klaster pertama yang definitif. Nah, bagi klaster yang calon terpilih kemudian adalah ini calon terpilih. Kalau calon terpilih ini kalau ada 2 asal usulnya. Calon terpilih baru banget atau calon terpilih yang memang yang definitif. Pernah definitif, terpilih lagi. Terpilih lagi. Incumbent ya. Betul. Nah, maka pertanyaannya kemudian, ini akan ada 3 klaster dia. Ya. Pada tanggal 1 Oktober. Oh, ini pengalaman ini memang. Sudah mapping ke situ. Pada tanggal 1 Oktober, ini kan akan dilantik. Betul. Tapi dia kemudian harus mengundurkan diri juga. Toh? Yang definitifnya harus mundur. Saya, kalau dia kemudian ngakal-ngakali undang-undang, boleh dong kemudian tidak mengundurkan diri atas nama undang-undang itu? Boleh. Karena yang disasar di undang-undang itu adalah anggota Dewan Definitif. Bukan hasil pemilu tahun 2024. Sementara dia terpilih lagi tahun dia 2024. Bisa pakai yang ini kan? Betul. Yang terpilih baru ini. Betul. Jadi
Jadi kalau dia hari ini jadi anggota DPR, kemudian dia akan apa namanya? Loh, dia nggak berhukum dong kalau begitu, dualisme status. Nah, makanya maksud saya ini akan ada persoalan hukum tersendiri. Dia mengundurkan diri toh, berakhir tanggal 1 Oktober. Dia akan menyatakan pengunduran diri. Pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Hasil pemilu tahun 2019 sampai 2024. Oke? Sampai di sana. Nah, kemudian dia dilantik tanggal 1 Oktober, apakah kemudian akan kena aturan itu? Nah, ini persoalan baru. Ini nanti Pak Idam harus jawab. Nah, tapi kayaknya banyak teman-teman Anda begitu ya? Punya potensi, saya ingin mengatakan, punya potensi, problem teknis ini akan punya potensi. Termasuk nanti bisa untuk timbul masalah. Ya, DPRD provinsi juga akan sama, yang ada irisan-irisan ini. Artinya apa? Dari cerita saya ini, saya ingin mengatakan bahwa memang ini menimbulkan problem hukum tersendiri. Dari aspek tata penyelenggaraan ini akan menimbulkan kerumitan dan problem hukum sendiri yang tidak bisa tidak. Sehingga eksekusi saya mendahului saja. Ya memang kemudian nanti Mas Idam Holik harus mendiskusikan di Komisi 2, mengunci langsung mundur. Antisipasi ya. Artinya dia mau definitif atau tidak? Harus di depan. Harus mundur. Iya, sebelum semua tanggal-tanggal proses ini ya. Iya, sebelum muncul kerumitan-kerumitan baru yang nanti Mas Idam bisa didemo habis-habisan. Kerumitan itu. Pak Idam, ini kata politisi senior ya, yang sudah tahu kira-kira di otaknya politisi itu akan kemana gitu ya. Tapi Anda akan jawab Pak Idam di segmen berikut ya. Kita rehat sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di NTV Prime Dialog.